Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan pimpin doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Ulangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ulangi. Kurang kompak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Ya, hari ini hadir semua. Siapa yang nggak hadir? Riki izin. Ya, Riki izin. Ada keperluan keluarga? Bukan? Nggak tahu. Ya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada pantun dulu, boleh? Ya. Jalan-jalan ke Pekanbaru. Mencari khasiat kayu gaharu. Tahun ini kita memasuki tahun ajaran baru. Tetap semangat menuju generasi maju. Minggu lalu masih ingat kita belajar tentang apa? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Ada yang ingat pengertian teks eksplanasi apa? Ya, silahkan Intan. Menjelaskan suatu proses atau fenomena alam, soal sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Ya, teks yang menjelaskan suatu fenomena sosial budaya ataupun fenomena alam. Ya, bagus jawabannya. Terus kemudian ciri-ciri teks eksplanasi masih ingat? Ya, apa Asep? 1. Fakta, 2. Ilmuwan, 3. Menjelaskan suatu fenomena atau kondisi. Ya, berdasarkan fakta, keilmuan, dan apa yang ketiga? Nah, suatu fenomena. Kemudian struktur teks eksplanasi. Ya, Anggita. Dan kesimpulan. Bagus. Terus kebahasan teks eksplanasi. Yang pertama apa? Konjungsi kausalitas. Menggunakan kata teknis. Menggunakan kata teknis. Yang ketiga apa? Menggunakan kata ganti. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, berarti pelajaran sebelumnya masih ingat ya. Terus kemudian, hari ini ya kita akan ke materi atau ke KD baru. Kalau materinya masih sama tentang teks eksplanasi ya. Terus kemudian Ibu mau mengungkapkan hari ini Ibu senang ya masuk lagi di kelas 11 IPS 2 ya, berarti di semester genap ya, di semester genap ya. Nah, kita sebelum ke kegiatan inti ya, kita akan pretest terlebih dahulu. Sekarang silahkan buka handphonenya ya, cek di grup kelasnya. Untuk soal pretestnya udah Ibu kirim ya, silahkan. Jangan lupa isi nama dan identitas ya. Nah, tujuannya untuk mengetahui pemahaman awal ya sebelum pembelajaran. Ya, udah? Ya, baik, kalau sudah silakan handphonenya disimpan lagi ya. Nah, ini kompetensi dasar dan
indikator pembelajaran hari ini. Siapa yang mau baca? Kompetensi dasarnya apa? Apa kompetensi dasarnya? Memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Iya. Berarti hari ini kita akan memproduksi atau membuat teks eksplanasi, ya, membuat teks eksplanasi. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Melalui model pembelajaran based learning, siswa dapat apa? Memproduksi struktur dan kebahasaan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, baik. Ya, kaitannya nih dengan menulis teks eksplanasi. Ini tahu fotonya siapa? Najwa Shihab. Sering lihat Najwa Shihab di TV? Sering. Di acara apa? Di acara Mata Najwa, ya. Profesinya apa sih Najwa Shihab? Jurnalistik. Jurnalistik. Apa tugas jurnalistik? Pekerjaan jurnalistik itu ngapain? Apa, Am? Ya. Menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dan secepat-cepatnya. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Menyajikan, mengolah, ya, menyajikan apa? Berita, ya. Menyajikan berita, ya, dalam acara Mata Najwa, atau mungkin sering diundang-undang juga dalam acara apa? Podcast, ya. Itu, ini Najwa Shihab. Nah, ternyata dari pekerjaan, tapi untuk mencapai posisi Najwa Shihab ini, ya, tidak mudah. Pasti beliau juga pernah bekerja dari bawah dulu sebagai reporter, dan kemudian sekarang jadi apa? Presenter, dan masih aktif di jurnalistik. Itu, ya. Nah, ini manfaat mempelajari teks eksplanasi, ya. Untuk mengetahui suatu fenomena sosial, budaya, ataupun fenomena alam. Ya, ini yang pernah disampaikan, ya, sebelumnya, jenis contoh-contoh fenomena. Ya, ini ada gerhana bulan, terus ada gambar apa? Kunang-kunang. Ya, nah ini untuk menulis teks eksplanasi, ya, menulis teks eksplanasi tentunya kita membutuhkan referensi, ya, betul tidak? Betul. Referensinya bisa dari mana? Dari internet, bisa dari berita online, bisa dari ensiklopedia, ataupun dari YouTube, ataupun beritanya dari televisi. Itu misalkan mau mencari berita tentang gempa, ya. Kalau beritanya mungkin di TV udah nggak ada, ya bisa kita nyari di YouTube ataupun di berita online. Itu, ya. Nah, ini contohnya, ya, Ibu tayangkan. Baik, dari mana ini sumber rujukannya, referensinya?
Ya, dari Kompas ya. Gempa yang terjadi di Garut ya. Di Garut berpotensi tsunami tidak? Tidak. Tapi sebelumnya itu pernah terjadi gempa juga di mana? Ya, di Cianjur. Nah, dari referensi ini ya, dari rujukan Kompas, kemudian YouTube. Nah, tadi bisa menulis, memproduksi sebuah teks eksplanasi itu. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, ini untuk memproduksi teks eksplanasi yang pertama itu harus apa? Mendaftar topik. Yang kedua ya, terus membuat ya, mengembangkan dan melakukan penyuntingan. Nah, untuk mendaftar topik, menentukan topik dan membuat kerangka itu sebelumnya sudah kita lakukan ya. Hari ini kita akan membuat teks eksplanasi dalam bentuk teks dan juga infografis gitu ya. Baik, sebelum Ibu bagi kelompok ya, atau kelompoknya kemarin kan sudah ya dengan kelompok sebelumnya ya. Kita cek sound dulu. 11 IPS 2 kurang semangat. 11 IPS 2 Baik, sekarang silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 ya, silakan. Awas ya, hati-hati. Baik, sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah. Cek, kelompok 1 bilang siap gitu. Kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 kelompok 5 kelompok 4 kurang semangat. Kelompok 4 kurang semangat. Kelompok 4 siap ya. Baik. Ibu akan membagikan ya lembar kerja. Di sini ada materi, kemudian juga ada kegiatan ya untuk menulis teks eksplanasi. Kemudian juga ada kelima gambar. Kamu sesuai kemarin kan masing-masing sudah merancang teks eksplanasi ya. Pilih salah satu ya teks eksplanasi untuk ditulis dan nanti untuk dipresentasikan. Oke, siap? Siap. Kelompok 3 ya. Ini pilih gambarnya satu aja ya. Kelompok 1 kelompok 1 gambarnya. Kelompok 2 kelompok 5 kelompok 4. Oke, silakan dipahami dulu LKPD-nya ya, kemudian ditulis ya. Itu kan ada 6 orang ya, per kelompok itu ada 6 orang ya. 3 orang membuat teks ya, menyusun teks, 3 orang menyusun infografis ya. Jadi dibagi tugasnya biar cepat selesai ya. Silahkan didiskusikan ya. Infografisnya menggunakan aplikasi apa? Iya, aplikasi Canva. Semuanya Canva? Canva. Oh, di handphone? Ya, silakan dikeluarkan berarti handphonenya ya.
lengkap juga dengan strukturnya. Ada bagian pernyataan umum, ada bagian proses kejadian, dan ada proses interpretasi ya. Silahkan ditulis, didiskusikan. Pola pengembangannya sebelumnya udah ditentukan kan? Ya, ada pola pengembangan apa sebab, akibat, dan pola pengembangan proses ya. Dipilih gambarnya. Udah. Ditentukan gambarnya. Udah. Tentang apa fenomenanya? Tentang gempa bumi. Udah? Banjir ya, infografisnya tentang kemarau. Jangan lupa kebahasaannya juga ya. Kebahasaannya boleh ditandai ya. Yang mana kata ganti ya. Terus konjungsi kausalitas, nah, boleh ditandai juga. Nanti kan kita ini dulu, games dulu ya, untuk presentasi. Oke, kelompok sini udah infografisnya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kata ganti itu ya, misalkan kan menggunakan kata banjir, fenomenanya apa? Ya, tsunami gitu, berarti kata gantinya tsunami ya. Sebab akibatnya, polanya apa? Pola pengembangannya menggunakan apa? Sebab akibat ya, berarti tandai aja konjungsinya. Karena udah beres.
Baik, sudah selesai semua? Belum? Kelompok 4 beres? Baik, kalau sudah nih ya, untuk menentukan presentasi, Ibu akan menggunakan permainan ya. Tapi sebelum permainan kita cek sound dulu. 11 IPS 2. Semangat ya. Hafal nggak lagu Potong Bebek Angsa? Hafal ya. Nanti nyanyi ya lagu, Ibu lempar bola ini nih ya, lempar bola ini ya. Misalkan Ibu ngadepnya ke sana nih, Ibu lempar nih ke kelompok 2, misalkan nanti kelompok 2 harus lempar lagi ke kelompok mana gitu. Nah, selesai lagunya berarti itu kelompok yang harus presentasi ya. Oke, siap? Siap ya. Siap. Semuanya siap? Siap. 1, 2, 3. Ya, ayo nyanyi 1, 2, 3. Ya. Kelompok mana? Kelompok 2 apa 1? Oke. Kelompok 2 ya, kelompok 2. Satu kali lagi ya. Ya, satu kelompok lagi nih. Mana bolanya? Siap nih ya. Tadi kelompok 1 ya. Ya, kelompok 2. Siap, 1, 2, 3. Nah. Yo, 1. Kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok 1 ya, kelompok 1. Oke. Baik, silakan kelompok 2 dulu ya, presentasi. Kirim dulu infografisnya ke Ibu. Ya. Ayo maju. Kelompok 2 maju. Tentang fenomena apa? Gerhana. Iya, gerhana. Oh, silakan. Ayo maju semua. Nah, silakan. Yang lain silakan disimak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kami yang bertema yang berjudul gerhana bulan. Yang pertama ada tema teks, yaitu fenomena alam atau gerhana bulan. Lalu ada pola pengenalannya proses. Karena tulisan yang kedua terhalangi sinar matahari yang menuju bulan oleh bumi. Mengapa ini terjadi? Karena posisi matahari, bumi dan bulan terletak pada satu garis lurus. Bumi terletak di antara matahari dan bulan sehingga bulan tidak bisa memantulkan cahaya di bumi karena terhalang matahari. Nelayan disarankan berhati-hati saat mencari ikan di laut. Dampak bahkan air di laut yang lebih tinggi. Ya, baik. Kelompok lain ada yang mau nanggapi? Silakan.
Ini infografisnya, fenomena tentang gerhana bulan. Gerhana bulan menggunakan pola pengembangan apa ini? Pengembangan proses. Ya, ada yang menanggapi tidak? Ya, silahkan. Gak ada. Baik, kalau tidak ada, boleh ditutup. Bukan. Nah, baik. Semuanya silahkan buka handphonenya. Ya, buka handphonenya. Ya, buka handphonenya udah. Nah itu udah Ibu kirim soal post test ya, silahkan dikerjakan dulu soal post test, silahkan Zep ya, soal post test. Ya baik, ada kesulitan tidak mengerjakan soal post test? Gak ada ya, semuanya paham kan bagaimana langkah-langkah menulis teks eksplanasi ya, paham. Nah udah, semuanya udah selesai. Nah baik, kalau sudah handphonenya disimpan ya, disimpan ya. Baik, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini ya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan tidak tentang pembelajaran hari ini ya? Ada pertanyaan? Gak ada? Tidak ada. Baik, kita simpulan. Silahkan yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, silahkan Alika. Pembelajaran hari ini kita akan membuat eksplanasi sendiri. Yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan tujuan utama, yang ketiga menyusun data, yang keempat menyusun kerangka, dan yang kelima menerapkannya dan yang terakhir melakukan. Ya, tepuk tangan untuk Alika. Langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi ya. Ada yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini? Ya, silakan Jeffrey. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan dan mudah dipahami, Bu. Ya, menyenangkan dan mudah dipahami. Baik, kalau di awal Ibu membuka dengan pantun, sekarang di akhir silakan siapa yang mau menutup dengan pantun? Ya, silakan Syifa. Bangun pagi langsung ke sawah. Cakep. Di jalan ketemu pasangan. Artinya Pendidikan bukan cuma cari ijazah, tapi cari ilmu yang bermanfaat. Ya. Seperti pantun yang disampaikan oleh Syifa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Nah, tugas untuk minggu selanjutnya ya, kita masih di teks eksplanasi, tapi kita akan menyunting teks eksplanasi yang telah dibuat hari ini ya. Baik, silakan pimpin doa terlebih dahulu sebelum pulang ya, atau dibereskan dulu bukunya boleh ya. Ya, silakan Alika pimpin doa terlebih dahulu ya.